Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Semoga baik semua ya, meskipun di masa pandemi ini kita tetap semangat belajar ya. Oke, untuk di pertemuan kali ini saya akan menanyakan bagaimana penjelasan saya waktu kemarin, apakah ada yang sudah paham ya atau belum. Jadi pembahasan saya yang kemarin yaitu membahas tentang materi inti proklamasi ya. Saya minta untuk Saudari Sinta ya. Baik, saya hadir Bu. Hadir Saudari Sinta? Hadir. Ya, coba saya minta menjelaskan tentang kekalahan Jepang atas sekutu ya. Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini kekalahan Jepang atas sekutu itu pada tahun 1943 Jepang mulai mengalami kekalahan-kekalahan. Banyak di wilayah Jepang jatuh ke tangan sekutu. Nah, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah BPUPKI dan diganti menjadi PPKI, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian pada 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Regimen Widjodiningrat diundang Jenderal Taruchi di Dalat, Vietnam untuk menyampaikan berita kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya pahami tentang kekalahan Jepang atas sekutu. Ya, oke, terima Bagaimana, kasih. Bu? Ya, terima kasih Saudari Sinta, betul penjelasannya ya. Selanjutnya, di materi yang kemarin telah saya sampaikan di modul kemarin, ada perbedaan sikap ya antara golongan tua dan golongan muda. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda? Silakan. Baik, saya izin jawab Bu untuk perbedaan sikap antara golongan tua dan muda di sini. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda di bawah pimpinan Chairul Saleh dan pertama kali mengadakan pertemuan di gedung bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13. Lalu kemudian ada golongan muda menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 16 Agustus 1945, tetapi Soekarno-Hatta menolak dengan alasan tertentu. Kemudian terjadilah perdebatan semakin panas, golongan tua marah dan menyarankan agar golongan muda mencari orang lain untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, terima kasih Saudara Sinta. Dan di materi saya yang masih modul inti proklamasi, ya di sini ada sejarah pembentukan pemerintahan RI pasca proklamasi. Ada tentang kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya. Saya minta Saudari Nabila, ya, coba tolong jelaskan sejarah pembentukan pemerintahan RI pasca proklamasi. Ya, silakan Saudari Nabila. Siap. Ya, oke, terdengar. Silakan Saudari Nabila. Sudah belum, Bu? Sudah terdengar. Saya ingin menjelaskan materi sejarah pembentukan pemerintah RI pasca proklamasi, yaitu kehidupan politik. Menurut pemahaman saya, pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan-persiapan di rumah Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia.
kurang lebih 1.000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan dan acara segera dimulai dengan waktu yang telah direncanakan. Kemudian Pak Soekarno membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama dengan Muhammad Hatta. Lalu sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu, mereka menghasilkan beberapa keputusan. Menurut pemahaman saya, yaitu yang pertama, mengesahkan undang-undang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junri Chosakai, atau yang sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua yaitu memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga itu dalam masa peralihan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional. Ya, saya akan melanjutkan. Jadi untuk kehidupan ekonomi itu diarahkan kepada kepentingan sehingga wilayah RI mengalami keadaan ekonomi yang sangat kacau. Untuk sementara waktu, pemerintah mengambil kebijaksanaan mengakui beberapa macam uang sebagai tanda pembayaran. Nah, yang terakhir itu ada kehidupan sosial budaya, yaitu kemerdekaan Indonesia telah mengangkat orang Indonesia menjadi warga negara kelas 1, tetapi Republik Indonesia tidak membedakan ras atau warna kulit, keturunan, keyakinan agama, dan kesukuan. Nah, salah satu syarat mutlak untuk mencerdaskan bangsa Indonesia adalah memajukan pendidikan. Dah, Bu, siap. Ya, oke. Terima kasih. Tahu pemahaman saya. Nabila. Dan selanjutnya di materi ini yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Ya, ada yang bisa menjelaskan materi Rengas Dengklok? Silakan. Siap, Bu. Saya bisa, insya Allah. Oke, Saudari Nabila, silakan. Jadi, peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikan kedua tokoh tersebut ke daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat. Nah, setahu saya peristiwa pengamanan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 untuk menghindari kecurigaan Jepang. Orang yang membawa Soekarno-Hatta adalah Singgih, seorang ajudan peta di Jakarta. Ya, terima kasih Saudari Nabila. Selanjutnya, di materi ini ada perumusan teks proklamasi dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya minta Saudari Valen untuk menjelaskan, ya. Jadi saya percepat, ya. Ada perumusan teks proklamasi kemerdekaan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba dijelaskan saja secara singkat, ya, biar cepat. Oke, silakan Saudari Valen. Menurut pendapat saya, perumusan teks proklamasi itu diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamada Tadashi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Perumusan ditulis oleh Soekarno
dibantu oleh Ahmad Subarjo dan Hatta. Kemudian perumusannya diketik oleh Sayuti Malik. Habis itu kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi dibacakan pada pukul 10. Ya. Sudah itu doang. Ya, oke, Itu terima saja, Bu. kasih Saudari Valen ya. Oke. Di sini ada teks proklamasi ya yang saya akan bacakan ya, yaitu proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selanjutnya yaitu penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, saya minta dijelaskan oleh Saudari Nurhayana, silakan. Ya, baik Bu. Selamat pagi. Pagi. Penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disebarkan melalui media komunikasi seperti pamflet, radio, surat kabar, dan itu dipasang oleh para pemuda di area yang mudah dilihat oleh publik. Tepatnya pada tanggal 20 Agustus tahun 1945, hampir seluruh surat kabar di Jawa menerbitkan berita tentang proklamasi secara serempak. Adapun radio yang menyebarkan berita penyebaran berita proklamasi yaitu Kantor Berita Antara atau disebut Radio Domai, di mana kepala bagian radio tersebut, Waidan B. Palenewa, menerima teks proklamasi dari Sahrudin. Dan di sini Waidan memerintahkan Viewus supaya menyiarkan berita tentang proklamasi sebanyak 3 kali yang diulang setiap setengah jam sampai pukul 16.00 WIB waktu setempat. Akibatnya, dalam penyiaran radio tersebut untuk membacakan teks proklamasi, berita Kantor Berita Domai ditutup oleh Sekutu Jepang pada tanggal 20 Agustus 1945. Kurang lebihnya seperti itu penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, terima kasih Saudari Nurhayana sudah menjelaskan. Ya, mungkin materi sudah saya berikan kemarin dan teman-teman kemudian sudah memahami materi yang sudah saya jelaskan, dan saya di sini akan mencoba mengingat kembali ya yang tadi Anda jawab semua. Saya akan mencoba memflashback ya yang tadi sudah kalian jelaskan, yang sudah kalian jelaskan. Saya mau coba mengingat kembali apakah jawabannya masih ingat ya atau tidak. Ya. Di sini pertanyaan pertama ya. Jelaskan makna teks proklamasi ya. Ada yang bisa menjelaskan makna teks proklamasi? Saya, Bu. Ya, boleh Saudari Nurhayana. Saya, Bu. Ya, di sini makna teks proklamasi kita bisa menyimpulkan beberapa poin. Salah satunya adalah proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Dan proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, Bu. Kurang lebih seperti itu makna daripada teks proklamasi. Ya, terima kasih Saudari Nurhayana sudah mendapatkan nilai tambahan dari saya ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab? Bu. Ya, siapa saja yang menemukan ide pada naskah teks proklamasi? Siapa? Saudari Sinta? Boleh silakan dijawab. Saya, Bu, saya. Ya.
Di Di sini sini untuk untuk perumusan perumusan ditulis ditulis oleh Soekarno, dibantu oleh oleh Ahmad Subarejo dan Hatta. pada Pada dasarnya dasarnya konsep proklamasi kemerdekaan mengandung dua pokok pikiran. pertama Pertama, pernyataan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri yang tertuang dalam kalimat pertama, gagasan ini dari Ahmad Subarjo. Subarjo. Lalu kedua Pernyataan pengalihan kekuasaan, gagasan dari dari Muhammad Muhammad Hatta. Iya, Mungkin oke. untuk nomor 2 cukup sekian. Ya, oke. Terima kasih Saudari Sinta sudah mendapatkan nilai tambahan dari saya. Ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Gampang sekali nih pertanyaannya ya. Pasti kalian bisa jawab. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Ya, ada yang bisa jawab? Oke. Saudari Nabila bisa jawab? Siap, Bu. Saya, Bu. Ya, oke. Yang mengetik naskah proklamasi yaitu Muhammad Ibnu Sayuti. Jadi dia tuh bertugas mengetik naskah proklamasi pada pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 di ruangan kecil di bawah tangga kediaman Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ia mengetikkan teks proklamasi yang sebelumnya ditulis tangan oleh Soekarno dan disetujui oleh seluruh orang yang hadir pada dini hari menjelang kemerdekaan itu. Ya, oke. Terima kasih Saudari Nabila. Ya, di pertanyaan selanjutnya, di pertanyaan terakhir, ya, di manakah naskah proklamasi dibacakan? Ya, tinggal satu, Saudari Valen, silahkan menjawab di manakah naskah proklamasi dibacakan. Ya, tadi Saudari Valen yang menjelaskan, pasti tahu jawabannya. Ya, silakan Saudari Valen. Naskah proklamasi dijelaskan di Rumah Laksana Maeda di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sudah? Itu saja? Ada lagi? Ya, sudah Ya, itu oke. saja Ibu. Ya, oke. Terima kasih Saudari Valen. Ya, berarti materi yang sudah saya berikan sudah paham semua ya. Tugas juga sudah dikerjakan. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu, jadi kita bisa cepat-cepat tatap muka. Ya, untuk materi saya hari ini sekian, sudah selesai ya. Semoga di masa pandemi ini kita masih tetap terus semangat untuk belajar ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membuat tutorial cara membuat soal di kuisis. Ya. Di sini saya sudah membuat kelasnya ya yang berjudul di proklamasi. Dan di sini saya akan buat soal dengan di sini banyak pilihannya, pilihan ganda, kotak centang, isi bagian kosong, pemilihan terbuka terakhir dan meluncur. Di sini saya akan membuat dengan menggunakan pilihan ganda. Nah, tampilannya seperti ini. Di pertanyaan pertama kita buat pertanyaan yang mau kita cantumkan. Ya. Pertanyaan saya yang akan saya cantumkan itu masih mengenai tentang materi inti proklamasi. Nah, di bawah sini ada pilihan jawaban 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita ketik ya jawabannya.
Ya. Jawaban pertama, jawaban yang kedua, jawaban yang ketiga. Nah, ketika sudah diketik, kita pilih jawaban yang tepat. Nah, setelah itu disimpan. Nah, ini tampilan pertanyaan yang pertama. Kalian bisa ubah detiknya, misalkan lama menjawab soal. Kalau saya sih cuma 30 detik. Ya, jadi habis itu langsung nge-refresh ganti pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua masih mengenai materi yang menyangkut inti proklamasi, ya. Nah, sama seperti tadi jawabannya diketik, ya. Terus jawaban yang keduanya juga nah, kita pilih jawaban yang tepat, ya. Di situ disimpan, ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, ya. Kita buat lagi. Ya. Nah, pilihan jawaban pertamanya itu ada ini, kita pilih jawaban yang tepat, ya. Simpan. Nah, seperti itulah saya membuat hanya 3 saja, ya. Saya hanya membuat 3 pertanyaan saja. Pembuatan krisis, ya, sama seperti di pertanyaan 3 dan 4, sama seperti pembuatan pertanyaan 1, 2, dan 3, ya. Ini pembuatan krisis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.